Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint saya yang saya buat, yakni berjudul Uji Hipotesis. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Aulia Milhanifia dengan NIM 040502230091, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang pertama yakni definisi dari hipotesis. Sebelum kita memasuki pemateri mengenai hipotesis, alangkah baiknya jika kita mengerti akan definisi dari hipotesis itu sendiri. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, atau biasanya jawaban teoritis terhadap jawaban rumusan masalah penelitian, namun belum jawaban yang empirik. Nah, biasanya hipotesis ini itu jawaban sementara ya dari rumusan masalah penelitian yang kita buat. Setelah mengenal akan definisi dari hipotesis itu, selanjutnya kita akan mengetahui akan jenis-jenis hipotesis. Nah, jenis-jenis hipotesis ini ada dua, yakni hipotesis nol atau biasa yang disingkat menjadi HO, dan hipotesis alternatif atau biasa yang disingkat jadi H1 atau HA. Yang pertama yakni hipotesis nol. Hipotesis nol ini berupa pernyataan yang tidak ada perbedaan parameternya atau karakteristik dalam populasi. Nah, di itu ya teman-teman, hipotesis nol ini tidak ada. Pada hipotesis nol ini mengandung data yang ada di tingkat populasinya, biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, hipotesis nol ini simbolnya itu sama dengan. Sedangkan yang kedua yakni hipotesis alternatif atau H1 atau biasa juga HA. Hipotesis alternatif ini itu kebalikannya dari hipotesis nol. Kalau hipotesis nol tidak ada, berarti hipotesis alternatif itu ada, menunjukkan adanya perbedaan. Kalau hipotesis nol itu tidak adanya perbedaan. HA atau H1 yaitu berupa pernyataan yang bertentangan dengan H0. Hipotesis alternatif ini bisa menunjukkan perbedaan antara dua kelompok dan juga dapat menjelaskan hubungan antara variabel. Bisa dipahami ya teman-teman, hipotesis 0 ini itu tidak ada perbedaan atau pernyataan, sedangkan HA atau H1 itu adanya perbedaan. Selanjutnya yakni bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis ini ada tiga, hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kita ketahui dulu ya apa itu definisinya hipotesis ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contohnya. Definisi dari hipotesis deskriptif ini hipotesis yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai keberadaan variabel mandiri. Nah, deskriptif ini itu berkaitan dengan pertanyaan mengenai variabel-variabelnya. Sedangkan komparatif itu hipotesis yang berkaitan dengan membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Nah, komparatif ini itu membandingkan teman-teman, atau biasanya itu simbolnya itu perbedaan. Perbedaan mencari keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel, atau juga bisa lebih. Sedangkan yang terakhir yakni hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini berkaitan dengan menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, hipotesis asosiatif ini biasanya simbolnya itu apakah berhubungan, apakah adanya hubungan gitu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman antara definisi deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari hipotesis yang telah saya sebutkan tadi. Contoh hipotesis deskriptif yang pertama. Nah, saya mengambil rumusan masalahnya, yakni apakah murid-murid di sekolah X menyukai makanan yang manis. Nah, ini nanti digabungkan dengan HA dan HO-nya teman-teman. HA-nya itu tadi adanya perbedaan, sedangkan HO tidak ada.
adanya pernyataan atau bisa juga. Di sini kita mencantumkan HA-nya ya teman-teman. HA-nya itu murid-murid di sekolah X menyukai makanan yang manis. Sedangkan HO-nya itu kebalikan dari HA, yakni murid-murid di sekolah X tidak menyukai makanan yang manis. Mungkin bisa dipahami ya. Selanjutnya yakni dari hipotesis komparatif. Saya mengambil rumusan masalah, yakni apakah ada perbedaan status mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dengan tidak dapat beasiswa. HA-nya di sini itu adanya perbedaan, sedangkan HO-nya itu tidak ada. HA ada perbedaan status mahasiswa dengan mendapat beasiswa dan mahasiswa yang tidak dapat beasiswa. Sedangkan HO kebalikan dari HA, yakni tidak ada perbedaan status mahasiswa dengan mendapat beasiswa dan mahasiswa yang tidak dapat beasiswa. Nah, komparatif ini diingat-ingat ya teman-teman, itu biasanya simbolnya itu ini, ada perbedaan. Yang terakhir yakni hipotesis asosiatif. Nah, saya mengambil rumusan masalah yakni apakah ada hubungan konsumsi makanan pedas dengan kejadian penyakit lambung. Simbol dari asosiatif itu hubungan. HA-nya itu ada hubungan konsumsi makanan pedas dan penyakit lambung, sedangkan HO kebalikan dari HA yakni tidak ada hubungan konsumsi makanan pedas dan penyakit lambung. Itu tadi ya teman-teman mengenai hipotesis, bentuk-bentuk hipotesis, definisi, serta jenis-jenisnya. Mungkin dari yang saya sampaikan itu tadi bisa membuat teman-teman kembali mengingat akan materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu Nihla waktu kita semester 1 atau 2. Nah, mungkin saya juga bisa mengembalikan flashback-nya teman-teman. Pastikan sudah mengetahui akan definisi tadi atau seluruhnya pasti kalian sudah tahu karena dahulu sudah dijelaskan oleh Bu Nila. Yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulannya, uji hipotesis ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel tentang klaim atau asumsi tertentu mengenai populasinya. Nah, proses ini melibatkan pengujian hipotesis 0 yang saya jelaskan tadi, serta hipotesis alternatif atau H1 atau juga HA dengan menggunakan alat statistik dengan tingkat signifikasi tertentu, yakni alfa. Dengan demikian, uji hipotesis menjadi alat yang penting dalam berbagai bidang penelitian, mulai dari sains hingga bisnis, untuk mengonfirmasikan atau menyanggah pernyataan yang berkaitan dengan suatu fenomena. Nah, itu dia teman-teman dari kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai uji hipotesis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.